Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Di sore hari ini kami Keluarga Exmut coba tengok kondisi lahan yang kami tanami dari bibit full 100% spora ya teman-teman. Ini alhamdulillah kondisi tanahnya meskipun kering kerontang seperti ini, tapi karena di sini di bawah naungan, jadi alhamdulillah tetap aman. Nah, cuma ini masang paranetnya masih kurang rapi. Nanti yang sambungan-sambungan belum tertalinya biar ditali lagi. Karena ini kemarin memanfaatkan sebagian, ada yang pembelian baru, ada yang bekas-bekas naungan pohon durian yang kami manfaatkan, kami sambung-sambung ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, ini alhamdulillah kondisi dengan luasan lahan yang nggak sampai 1000 ya, ini ya, kurang lebih hampir 1000 meter. Ini bisa menampung spora bibit puluhan ribu, ini sudah banyak sekali kemarin. Cuma karena kami nggak ngitung per bijinya, ya alhamdulillah ini isinya cukup banyak sekali. Ini kemarin menghabiskan bibitnya hampir 15 kilo kalau nggak salah. Nanti kita lihat ini kondisi perkembangannya bagaimana. Jadi seperti ini ya teman-teman, sedikit keunggulan tentang tanam porang di bawah naungan. Ini tentunya naungan buatan ya teman-teman, bukan naungan alami. Tapi sedikit keuntungannya yaitu meskipun tidak ada hujan ya, ini di tempat kami ini nggak ada hujan sekitar 1 bulan, tapi bisa dilihat ya, bisa dilihat katak yang porang dari bibit bunga spora, hasilnya pun tetap hijau seperti ini teman-teman. Dia nggak mati. Beda di lokasi yang kami tanam dari bibit katak-katak super, ada yang umbi juga di lahan yang kami tumpang sari dengan durian itu ya. Itu nggak kurang besarnya bibit itu. Jadi artinya meskipun bibitnya besar, tapi tetap ketika nggak ada hujan 1 bulan seperti ini, pokoknya pengennya KO saja itu. Ya sejauh ini sih nggak sampai mati ya teman-teman, cuma warnanya menguning gitu. Tapi nanti kalau tidak tertolong segera ada hujan ya, alamat daunnya terbakar, habis itu mati. Kering pasti mati. Tapi kalau yang di sini, meskipun bibitnya dari spora sangat lembut sekali, bibitnya kecil-kecil, tapi karena di sini adem, meskipun airnya ini kurang ya, ini kan airnya kurang. Jadi seperti di video kami sebelumnya, jadi pentingnya air dengan pentingnya naungan itu lebih penting mana kalau ditanya kan begitu ya. Semuanya penting dua-duanya, cuma tetap lebih utama naungannya teman-teman. Karena apa? Kalau air itu bisa didapat dari resapan di bagian dalam sana ya, sekitar 50 cm ataupun 1 meter. Nah itu ketika ada panas dia berusaha menguap ke atas, dan kalau malam ada embun itu lumayan membantu kebutuhan airnya tanaman porang yang kita tanam meskipun dari bibit yang kecil seperti ini teman-teman ya. Alhamdulillah tetap tumbuh dan tetap aman ya, aman. Ya jadi kecil banget gini pun aman, nggak mati. Tapi kalau yang di lokasi kami yang tanpa naungan, bahkan bibitnya nggak cuma katak super ya teman-teman, bahkan umbi ukuran setengah kilo, 2 on, 1 kilo. Itu pun ketika dia tumbuh tidak ada naungannya, apalagi nggak ada hujan selama 1 bulan seperti ini, sudah mulai kuning. Ada yang sudah mulai terbakar sedikit ujungnya, tapi ya sejauh ini masih aman. Nah ini yang jadi masalah kan, kira-kira hujan itu akan turun kapan? Nah pertanyaannya kan begitu teman-teman ya. Kita nggak bisa memprediksi itu teman-teman, karena itu kuasa Allah. Jadi kita nggak tahu kapan akan turun hujan, kapan tidak akan turun hujan. Yang tahu mutlak itu hak prerogatif Allah untuk menentukan kapan hujan kapan tidak. Kita hanya bisa berikhtiar. Kemarin kita harapannya menanam curi start ya bukan curi start sih sebenarnya, karena ini memang bulan-bulannya sudah aman untuk tanam.
Karena kalau kita tanamnya itu di pas benar-benar sudah sering hujan banget gitu, resikonya mobilitas susah, kita nanamnya juga susah hujan, terus kemudian rebutan tenaga kerja di musim hujan karena banyak orang nanam padi disuruh basah lah. Nah kalau kita tanam langsung duluan gini, idealnya memang biasanya 1 bulan setelah tanam itu kan porang pada tumbuh. Nah itu pas-pas sudah sebenarnya, tapi ya inilah inilah cerita hidup. Jadi kita nggak tahu, ternyata Allah memberikan kesempatan kemarau lebih lama. Akhirnya ini porang-porang ini kan kering banget itu loh ya. Akhirnya porang-porang yang sudah kita tanam yang sudah ngeyel tetap tumbuh, dia akan agak perlu perjuangan ekstra bertahan hidup. Tapi kalau yang kita kasih naungan seperti ini, alhamdulillah sejauh ini aman. Dan yang kita kasih naungan jagung pun alhamdulillah aman. Artinya selama ada naungannya itu aman ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada naungannya memang sedikit perlu perjuangan ekstra tanaman porang kita untuk terpapar sinar matahari. Nah kira-kira solusinya seperti apa? Solusinya ada beberapa macam ya teman-teman. Pertama, kalau kita mengairi, yaitu hanya untuk membantu kecukupan airnya saja. Tapi kalau dari sisi paparan sinar matahari, itu tetap harus kita kasih naungan, baik naungan tanaman maupun naungan buatan. Tapi kalau dari sisi air, ya cukup kita siram. Tapi kalau kita siram pun dan atas tetap terpapar sinar matahari, ya tetap nanti akan terbakar daunnya. Jadi artinya penyiraman itu perlu, tapi naungan lebih utama. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dibuktikan tadi yang kecil-kecil, bahkan tidak kami siram pun, tanah kering pun, karena dia dapat tetesan embun tiap kali ada muncul embun malam, itu dia aman. Tapi kalau yang tidak ada naungannya, ya terbakar daunnya. Oke, maaf ya teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi memori di HP kami habis. Ini kita lanjut lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk tanaman porang yang sudah terlanjur kita tanam dan ternyata curah hujan tidak kunjung turun, ya, ternyata musim panasnya, kemaraunya ini memanjang. Nah ini kita nggak tahu kira-kira panas ini masih berapa lama lagi. Apakah masih seminggu lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau bahkan 2 bulan lagi ke depan, ya. Jadi kalau panasnya ini masih 1 bulan lagi ke depan, ya siap-siap saja. Kita akan banyak kehilangan porang yang terbakar dan mati. Tapi kalau hanya beberapa minggu saja ke depan, insya Allah masih aman ya teman-teman. Tapi kalau sudah berbulan-bulan, ya siap-siap saja. Kita ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan cara porang-porang yang sudah tumbuh tunasnya, yang baru kayak tombak-tombak gitu, kita potong, kita sikat, kita potong, kita sikat gitu ya. Jadi artinya apa? Tunas yang sudah pada muncul itu otomatis dia akan terpotong, layaknya kalau kita seperti memotong tunas bunga ya teman-teman. Di tunas bunga, seperti tunas bunga kalau kita potong gitu kan, nanti dia akan muncul tunas baru. Sama. Jadi ketika kita potong dulu, maka di situ ada proses perlambatan pertumbuhan untuk membentuk tunas yang baru. Nah, nanti harapannya 1 bulan ke depan muncul tunas baru, itulah yang nanti akan pas-pas sudah dengan munculnya curah hujan yang sudah stabil. Nah, harapannya seperti itu. Tapi kalau yang teman-teman kadang mungkin masih timbang-timbang, wah nanti kita potong tunasnya, nggak taunya 1 minggu lagi sudah mulai hujan stabil. Nah kayak gitu, akhirnya kan kita rugi, kehilangan tunas daun yang sudah tinggi-tinggi, atau yang sudah 1 jengkal 10 cm, atau yang 20 cm, atau yang bahkan sudah keluar daun, eman-eman lah, sayang ya. Tapi kalau tidak kita potong, ternyata hujan masih 3 minggu sampai 1 bulan lagi, ya siap-siap porang-porang yang sudah muncul daunnya itu akan terbakar, baik dari daun bibit katak super maupun umbi. Nah semuanya ada risikonya, semuanya masih teka-teki. Jadi semua ada solusi dan ada risiko. Jadi kalau yang dibiarkan dengan harapan hujan turun, ternyata nggak turun, siap-siap daun porangnya pada terbakar dan mati. Dan yang kedua, kalau dipotong berarti selamat porangnya, tapi agak ada kemunduran pembentukan tunas baru di 1 bulan, 1,5 bulan ke depan. Tapi insya Allah lebih aman, karena itu nanti
ngepasi curah hujan yang pas tinggi. Kemudian solusi yang ketiga, bisa menggunakan paranet naungan seperti ini ya teman-teman. Tapi konsekuensinya kita harus keluar biaya lebih lagi ya, karena kita harus membeli tiang-tiang, membeli tali-tali, membeli paranetnya yang biayanya juga tidak sedikit lah ya, karena satu roll itu 100 meter, lebar 3 meter dengan luasan 300 meter persegi untuk satu rollnya. Itu harganya kan macam-macam, ada yang 900.000, ada yang 800.000, ada yang 1 juta, ada yang 1.200.000, 1.300.000, tergantung merek dan kualitas. Jadi kalau kita punya lahan luasan 1000 meter ya kita butuh 3 roll, artinya 3 jutaan kurang lebih, belum lain-lain tenaga kerja dan lain-lain. Nah, semuanya ada pilihan dan semuanya ada resikonya, dan semuanya tentu ada konsekuensi yang akan kita tanggung masing-masing. Jadi yang penting kita semangat, tetap berikhtiar terus, di mana ada solusi yang paling ringan, di mana ada solusi yang paling hemat biaya, di situ harus kita pertimbangkan. Dan mudah-mudahan ke depan kita semua senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan dijauhkan dari segala ujian yang terlalu berat. Oke teman-teman, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.